Oh my god, oh my god, oh my god. Hai guys, akhirnya aku balik nge-spam lagi. Oke. Buat kalian yang udah lihat story aku, pasti tahu dong aku mau nge-spam apa. Yes, bener banget, aku mau ngeceritain, salah dong, nyeritain cerita horor yang dialamin sama mas-mas yang biasanya pick up paketnya Kingslime. Bentar, ini susah dibuka. Oke, jadi pertama aku mau ceritain background ceritanya gitu deh pokoknya. Nah, jadi Kingslime tuh selalu pick up paketnya tuh malam guys. Karena kita mulai start packing tuh sekitar jam 3 sorean gitu. Terus nanti baru di pick up masnya tuh bisa-bisa jam 8 malam atau jam 9 malam. Bahkan pernah sampai jam setengah 11 malam baru di pick up. Nah, selama ini tuh kalau pick up paket ya udah biasa aja gitu. Kayak ya mau jam berapa aja tuh biasa aja. Masnya tuh juga santai aja yang ngambil. Nah, tapi sekitar semingguan yang lalu, mas paket aku tuh kayak pas lagi dibukain pintu gerbang, orangnya tuh kayak gemeteran terus kayak ketakutan gitu. Oke, kita lanjut cerita ya. Wait, aku tadi lupa ceritain di part sebelumnya. Jadi biasanya kalau masnya datang itu, ya udah dia tuh kayak cuman datang kan naik motor, terus habis itu naruh motornya, terus langsung pencet bel aja gitu. Tapi malam ini tuh masnya tuh telepon aku, terus di telepon tuh bilang, Mbak, tolong bukain saya di depan ya. Tapi pas di telepon itu nada masnya tuh aneh gitu, kayak ketakutan. Nah ya udah kan, aku tuh langsung minta tolong mbak aku buat bukain kan. Karena posisi di situ tuh aku lagi ngerjain tugas atau pokoknya lagi nggak bisa bukain pintu lah. Terus kata mbak aku, pas dia bukain pintu itu masnya tuh langsung ngomong. Tapi masnya ini ngomongnya pakai bahasa Jawa, tapi aku translatein ke Indonesia aja ya. Ya ampun mbak, saya tuh udah ngebel rumah ini kayak 4 kali. Terus nggak dibukain, akhirnya saya telepon mbak Vania baru dibukain. Padahal tuh posisi rumah ada aku, ada mamahku, ada stafku 3. Itu semuanya masih bangun dan kita nggak ada yang denger bel sama sekali. Itu keanehan yang pertama guys. Lanjut. Oke, mungkin ada yang kepikiran. Ya mungkin belnya itu pas lagi mati atau pas lagi kebetulan gitu loh nggak denger. Tapi itu nggak mungkin guys, soalnya bel aku tuh kayak terhitungnya baru. Jadi kalau baterainya habis tuh nggak mungkin. Terus kalau nggak denger, itu tuh posisi rumah lagi sepi karena udah malam kan, jadi udah nggak ada yang ngobrol. Dan posisi aku tuh nggak jauh dari gerbang. Dan masa kalau nggak denger semuanya 5 orang nggak ada yang denger sama sekali. Oke itu ya, terus lanjut. Nah kan tadi udah tuh dia masuk ke rumah terus sambil beresin paket-paket buat dimasukin ke karung gitu kan. Itu tuh masnya cerita lagi. Masnya tuh kayak minta maaf gitu guys, karena dia harus telepon. Biasanya kan nggak telepon, takut ganggu gitu kali ya. Terus dia tuh cerita lagi, dia harus telepon soalnya dia tadi ketakutan di depan rumah. Dia tuh lihat di seberang rumah aku gitu, ada nenek-nenek di atas pohon mangga. Dan nenek-neneknya tuh yang kayak pakaiannya tuh zaman dulu pakai kemben gitu loh guys. Kayak nggak mungkin banget ada. Oke, masih kurang. Nah ini dia part 4-nya. Nah kalau misalnya itu nenek-nenek beneran, ngapain sih malam-malam dia di atas pohon mangga ya nggak sih? Dan ini malam-malam ngapain pakai kemben juga? Dan di sekitar rumah aku ini yang ada nenek-nenek tuh cuma di rumahku. Maksudnya ini ada mbahku gitu loh di rumahku tuh. Jadi kayak nggak mungkin gitu. Nah terus tadi siang mbahku tuh lagi duduk di ruang tengah rumah gitu kan. Itu posisinya mbahku tuh lagi sendirian doang. Aku di kamarku sendiri, adik kakakku juga di kamarnya sendiri-sendiri. Orang tua aku juga di kamarnya sendiri gitu. Nah itu tuh pas lagi sendirian itu, mbahku tuh kayak manggil-manggil aku sama mamahku gitu. Terus bilang, pintu depan tuh udah dikunci, tapi kok ada mbah-mbah masuk. Kata mbahku itu, yang masuk lewat depan rumah itu nenek-nenek dan udah tua banget. Terus tadi siang aku langsung kepikiran, apa ini ada hubungannya sama yang mas-mas paket itu ya? Udah. Oke, karena banyak banget yang request cerita horor, hari ini aku mau cerita tentang sumpah pocong. Anyway, ini tuh bukan cerita pribadi aku tuh baca dari Twitter juga guys. Oke, langsung aja ya aku cerita. Jadi awalnya itu ada kayak orang kaya banget gitu di suatu desa. Nah si orang kaya ini tuh bener-bener kayak masih muda, sukses, anaknya masih kecil-kecil gitu loh guys. Dan mereka tuh sekeluarga gitu, udah ada ayah, ibu sama anaknya. Nah terus keluarga mereka tuh punya satu asisten rumah tangga yang kayak pagi dateng sore pulang gitu, mbok-mbok gitu. Si mbok-mbok ini tuh kayak udah dipercaya banget sama keluarga muda ini. Dan istrinya yang keluarga kecil ini tuh bener-bener kayak rajin banget orangnya guys. Sampai kadang tuh mboknya datang pagi-pagi tuh udah bingung mau ngerjain apa. Karena nyonyanya ini selalu ngerjain. Oke kita lanjut.
Nah, jadi setiap mboknya datang pagi-pagi tuh kadang mboknya tuh bingung mau ngerjain apa, saking nyonyanya tuh rajin banget. Setiap mboknya datang ke situ tuh pekerjaan udah saya semua, guys. Dan nyonya dan tuannya ini tuh kayak baik banget sama si mbok ini. Jadi si mboknya juga nggak enak, terus jadi baik banget sama tuannya, sama nyonyanya ini. Ya intinya mereka saling percaya gitu deh. Nah, suatu saat si keluarga kaya ini sekeluarga ke luar kota. Kuncinya itu dititipin ke mboknya ini biar rumahnya setiap hari tetap dibersihin gitu loh, guys. Oke deh tuh, sampai tuan nyonyanya datang lagi, balik ke rumahnya. Terus si nyonya ini tuh kayak nyadar kalau perhiasannya dia sekotak itu hilang. Nah, keluarga kaya ini sebenarnya kan kayak bukan mentingin duitnya ya, bukan mentingin emasnya. Karena ya mereka kaya. Tapi mereka tuh mentingin karena itu tuh emasnya peninggalan dari kayak leluhur-leluhurnya gitu loh. Jadi kayak harus dijaga gitu. Oke, kita lanjut ya. Ya, yang mau disalahin siapa lagi kalau nggak simboknya kan, guys. Karena ya emang yang jaga rumah tuh cuman simbok itu selama mereka pergi. Tapi simbok ini udah bilang kayak, enggak, saya tuh enggak mungkin saya berani gitu. Nyonya yang punya rumahnya juga sebenarnya percaya gitu loh sama mboknya kalau mboknya tuh nggak nyuri. Tapi ya gimana, agak pusing juga soalnya kan yang di rumah cuman simbok. Sampai mboknya tuh udah mohon-mohon, udah sujud-sujud bilang, saya tuh bukan saya yang nyuri, bukan saya. Akhirnya berita ini tuh udah kayak nyebar di seluruh desa. Nah, akhirnya tuh kayak ada pemuka agama di desa itu yang datang ke rumah keluarga kaya itu. Terus dia bilang, kalau emang si mbok nggak nyuri, kita sumpah pocong aja. Toh kalau nanti mboknya tuh nggak nyuri ya nggak bakal terjadi apa-apa kan. Si mbok tuh langsung bilang gitu, guys. Terus tapi pemuka agamanya tuh bilang, nggak cukup, lanjut ya guys. Oke, kita lanjut ya guys. Nah, si pemuka agamanya tuh bilang, mbok tuh beneran ya nggak nyolong. Kalau emang nyolong tuh mending bilang aja sekarang, karena sumpah pocong ini tuh emang ngeri banget gitu loh nanti akibatnya. Ya mboknya langsung bilang iya, karena mboknya tuh kayak udah percaya banget dia tuh nggak nyolong gitu. Oke, akhirnya besokannya itu dijalankan ritual sumpah pocong ini. Acaranya berjalan dengan lancar, mboknya juga ngomong sumpahnya di atas Al-Quran, gini gitulah. Nah, terus akhirnya setelah sumpah itu mboknya pulang, guys. Si mbok ini punya anak by the way, dan anaknya ini kayak mau masuk kuliah gitu loh. Jadi kayak perlu dana sebenarnya tuh. Dan itu keluarga kayanya ini juga tahu, dan sebenarnya udah mau ngasih duit gitu kalau nggak salah. Nah, si anak ini udah nungguin si mbok dari jam 4 sore, karena biasanya pulang dari rumahnya itu jam 4 sore. Ini udah jam 9 malam nggak pulang-pulang, guys. Oke, lanjut lagi ya. Yuk, lanjut. Nah, anak ini tuh bingung juga, karena mbok ini kan nggak punya HP juga kan, guys. Jadi nggak bisa ngehubungin, nggak tahu mboknya ini ada gimana. Akhirnya sekitar jam 11 malaman tuh mboknya pulang naik sepeda, guys. Nah, biasanya mereka tuh sebelum bobok kan kayak bercengkrama dulu kan. Ini tuh enggak, mboknya tuh langsung dari pulang langsung ke kasur terus tidur. Nah, tidurnya ini aneh banget. Si mbok ini tidurnya tuh kayak posisinya tuh kayak pocong. Sampai malam biasanya mboknya sholat tahajud ini tuh juga nggak bangun, dan pas anaknya ngelihat ke kamarnya lagi, iya masih tidur dan posisinya masih sama, persis kayak kaku gitu loh, guys, kayak orang meninggal gitu loh. Nah, tapi anaknya ini nggak curiga. Karena ya dikiranya kan capek banget kerja seharian sampai jam 11 malam. Nah, sampai akhirnya waktu subuh itu mboknya bangun, tapi diem doang. Terus dia tuh sholat. Sholatnya tuh juga gerakannya aneh banget. Habis itu lanjut tidur, dan habis ini kayak nggak cukup, guys.